Shalom, God's Beloved. Berjumpa lagi dengan saya Pastor Kukuh dalam Dunia Firman atau Dufan. Kali ini saya akan berbagi tentang apa yang di dalam Alkitab disebut dengan diakonia. Ya, kita sering mendengar kata diakonia di gereja, pelayanan diakonia. Diakonia itu dari bahasa Yunani disebut dengan arti dasarnya itu adalah pelayanan atau pengabdian. Tugas melayani kebutuhan orang lain itu diakonia. Jadi kalau saudara sedang melayani, mengabdi, melakukan tugas melayani untuk kebutuhan orang lain, itu namanya adalah diakonia. Itulah diakonia. Diakonia berasal dari kata diakonos, artinya pelayan atau pembantu. Juga diakoneo, melayani atau mengurus kebutuhan praktis. Nah, itu adalah diakonia. Tapi maknanya sebetulnya diakonia itu bukan sebuah jabatan, kehormatan, bukan. Bukan posisi atau otoritas, bukan. Melainkan diakonia adalah pelayanan aktif yang merendahkan diri untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, itu adalah diakonia. Fokus diakonia itu selalu kebutuhan yang nyata, pelayanan yang praktis, dan bukan beban hidup manusia, tapi justru meringankan kebutuhan manusia, orang yang lain. Inti dari diakonia intinya itu sebetulnya ya secara teologis itu Tuhan melayani manusia. Itu intinya. Lalu manusia, seseorang dipanggil untuk melayani sesama. Sehingga Tuhan melayani manusia itu dengan cara melalui seseorang yang dipanggil untuk melayani orang lain. Jadi Tuhan melayani dengan memakai kita untuk melayani orang lain. Diakonia itu adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu diakonia. Yesus sendiri di dalam Markus pasal 10 ayat 45 di sana dikatakan sebab anak manusia juga datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Nah, di sana kata minister atau melayani itu diakoneo, atau kita terjemahkan dalam bahasa kita diakonia, diakoneo, ya diakoneo. Nah, jadi Yesus datang untuk melayani, diakonia. Nah, kita juga melayani sesama kebutuhan mereka di dalam Tuhan, diakonia. Di Perjanjian Lama sendiri istilah diakonia belum muncul karena diakonia itu kan bahasa Yunani asalnya. Bible kita di Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani. Tapi dalam bentuk pelayanan diakonia di Perjanjian Lama sudah ada. Hanya namanya aja belum muncul diakonia. Karena itu bahasa Yunani. Bentuknya adalah misalnya ya pelayanan orang Lewi, pemeliharaan janda, yatim, orang asing, sistem hukum Taurat, itu juga sistemnya terhadap sesama itu diakonia. Ulangan 15 ayat 11 dikatakan orang miskin tidak akan habis dari negeri itu. Jadi ada tuntutan pelayanan melayani orang lain. Nah, sehingga kalau dalam perjanjian lama itu basisnya pasti hukum Taurat. Kewajiban nasionalnya Israel yang bertujuan menjaga keadilan sosial bagi seluruh umat yang ada dalam perjanjian atau umat perjanjian. Di masa sekarang ada pelayanan firman. Pelayanan firman itu juga namanya diakonia meja, yaitu pelayanan untuk memberitakan firman. Pelayanan ini adalah pelayanan dibagi fungsinya. Fungsinya itu apa? Bukan yang lain-lain. Cirinya, di masa sekarang, melayani bukan berdasarkan hukum, tetapi anugerah. Karena anugerah kita telah diselamatkan, lalu kita melayani orang lain dari
Tuhan yang sudah melayani. Kayak saudara menyanyi, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Lalu melayani, melayani lebih sungguh. Karena Tuhan melayani kita lebih dulu, lalu kita melayani sesama orang lain. Itulah diakonia. Jadi melayani diakonia, melayani sesama, itu karena anugerah dan dengan sukarela, bukan paksaan. Ini bukan sistem negara, tetapi sistem di dalam keanggotaan tubuh Kristus untuk saling melayani. Karena di Efesus pasal 4 ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan diakonia di sana. Jadi hari ini diakonia itu adalah buah dari Injil anugerah. Dia adalah the fruit of the gospel of grace. Setelah diselamatkan oleh anugerah Yesus, bukan usaha upaya kita, lalu melayani sesama. Nah itu diakonia. Diakonia hari ini adalah hasil dari kita telah dilayani, diselamatkan, lalu kita melayani untuk keselamatan orang lain. Jadi bukan alat reformasi sosial dunia, bukan. Untuk apa ada pelayanan diakonia di gereja? Yang pertama, untuk menyatakan kasih Yesus itu nyata. Nah, bagaimana saudara hanya berdoa? Apa yang bisa saya doakan? Oh, saya hari ini kurang makan. Apakah dia kurang makan, kelaparan, saudara cuma doa? Ya kalau saudara ada berkat, ada uang 50.000, belikanlah nasi bungkus 20.000, kemudian tambah lauknya ayam, juga minumnya apa-apa. Habis 30.000, walaupun masih sisa 20.000, paling tidak diakonia itu pelayanan nyata. Memberkati karena telah diberkati. Jangan cuman dia lapar, ayo mari tak doakan. Setelah doa itu loh, apakah kenyang? Ya toh? Nah, jadi diakonia itu menyatakan kasih Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, tapi bentuknya nyata. Nggak cuma doa. Doa itu iman. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau hanya dengan iman, kemarin bulan lalu, awal bulan ini ada rekan sakit, tiba-tiba sakit stroke. Gak cuman saya datang mendoakan saja. Dalam nama Yesus sembuh dari stroke, itu iman saja, bukan diakonia. Tapi diakonia sesungguhnya, dia sakit stroke, saya carikan dokter, saya lihat BPJS-nya, oh ternyata mati, ada denda sekian juta. Lalu saya hubungi rekan-rekan, mereka dengan kasih lalu mereka nabur iuran. Setelah terkumpul uang, kita bayarkan tagihan BPJS-nya, lalu kita bawakan ke rumah sakit di opname. Lalu ada yang bantu, saya sendiri juga bawakan beras, bawakan makanan, yang lain ada yang bantu ini itu dan kodenya itu nyata, betul-betul nyata. Tidak cuman percaya ya Tuhan Yesus pasti membuat engkau sembuh, selesai, itu pelayanan doa. Tapi diakonia mau sembuh, contohnya yang kami lakukan adalah yang sakit ini kita bawa ke rumah sakit. Dananya dari mana? Kan ada BPJS. Oh, BPJS-nya mati, kita bantu hidup lagi supaya bisa dipakai. Itu salah satu juga. Diakonia itu tujuannya untuk mengurangi beban hidup jemaat. Di gereja pasti ada pelayanan diakonia. Di tempat kami ada pelayanan diakonia, yaitu setelah melayani kita bantu beras, bahkan sembako. Di pelayanan pastoral itu juga ada pelayanan diakonia. Pernah kami juga membantu bedah rumah, tapi berkat dari jemaat untuk jemaat. Nah, tujuan utama diakonia adalah menjaga fokus gembala pada firman dan doa. Biarlah gembala, pemimpin gereja, fokus kepada pelayanan doa dan firman, lalu ada staf pastornya atau yang lain yang ditunjuk untuk melayani diakonia. Ini yang memikirkan bagaimana jemaat supaya dia dapat tetap di gereja kita, ada perhatian, ada kasih. Tunjukkan kasih Yesus melalui sesuatu yang nyata. Mungkin ada jemaat yang anaknya nggak bisa sekolah karena nggak punya dana. Tahun lalu juga begitu, tapi ada jemaat yang belum bayar uang sekolah 9 atau 10 bulan.
Lalu ketika saya cerita kepada seseorang, lalu dia terbeban, ngumpulkan orang-orang, lalu iuran kita bayarkan uang sekolahnya. Nah itu termasuk diakonia. Lalu jemaat ini senang sehingga dia melayani dengan sukacita. Diakonia. Tujuan utama diakonia itu membangun kesaksian kasih, bukan kuasa. Kuasa Roh Kudus, ya pasti menyertai kita. Kita ada kuasa Roh Kudus menyertai. Tapi kesaksian kasih itu mesti do something, lakukan sesuatu kepada orang itu. Nah, di Galatia 6 ayat yang ke-10 dikatakan berbuat baik kepada semua orang. Semua orang. Terutama pada kawan seiman yang utama, lalu pada orang lain. Mungkin saudara kayak kami lakukan setiap seminggu 2 kali kami bagi-bagi makanan gratis. Sehingga banyak orang, entah orang becak, sopir, driver, ojol, siapapun deh yang lewat. Gak peduli, kami tidak memandang status sosial. Kamu lapar, lewat depan stand kami, makanlah gratis. Ya mereka sangat terbantu, puji Tuhan. Itu salah satu bentuk perbuatan baik. Tidak hanya enggak ditanya gini, kamu agamanya apa? Enggak. Ayo makan aja, sudah. Diakonia. Diakonia bukan tujuan gereja memang. Tetapi diakonia, sarana gereja menyatakan kasih, itu adalah dengan diakonia. Nah dengan tujuan gereja, jiwa-jiwa terlayani, digembalakan, keep and feed, Bosco, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Dengan melihat kasih Kristus terhadap hidup kita melakukan diakonia, biarlah mereka melihat kasih Yesus, akhirnya mereka bertobat. Nah itu dia. Syarat menjadi pelayan diakonia itu apa sih? Syarat menjadi pelayan diakonia menurut 1 Timotius pasal 3 itu adalah orang yang melayani di situ dia minimal dia terhormat lah. Ya, lalu tidak bercabang lidah. Kalau bercabang lidah ini bahaya. Besok aku kasih makanan gratis ya. Besoknya nggak nyediain makanan, ini bercabang lidah ini. Itu kita ini bukan pagi kedelai sore jadi tempe, bukan. Juga bukan hamba uang. Itu syarat kita melayani diakonia. Memegang rahasia iman dengan hati nurani yang kudus. Itu sesuai dengan 1 Timotius 3. Syarat karakter seorang melayani diakonia, dia setia, dapat dipercaya, teruji. Tidak disebut harus pandai khotbah, enggak. Tidak harus berpendidikan tinggi, tidak harus populer, tapi dia setia, bisa dipercaya, karakternya baik. Yang dituntut adalah integritas dan kesetiaan. Apakah diakonia sama dengan penilik jemaat? Bedanya di sini. Yang jelas tidak sama. Diakonia itu pelayanan, fokus pelayanan praktis, nyata. Kalau penilik jemaat itu fokus pengembalaan. Diakonia itu mengurus kebutuhan. Kalau penilik jemaat itu mengajar dan memimpin jemaat. Diakonia itu tidak mengawasi doktrin. Pokoknya doktrinnya, pokoknya membantu orang aja deh. Tidak ngurusi doktrin-doktrin. Tapi kalau penilik jemaat itu memang menjaga ajaran. Ya, apalagi visi di gereja itu apa visi misinya, pilarnya apa ajarannya, jagain. Tapi kalau diakonia tidak. Diakonia itu melayani, kalau penilik jemaat mengawasi. Itu bedanya. Jadi pemilik jemaat itu memang harus cakap mengajar, memimpin rumah tangga. Kalau diakonia melayani, bukan mengawasi, melayani saja. Apakah diakonia termasuk disebut atau sama dengan pekerja sosial? Apakah bersifat politik? Jadi persamaannya begini. Diakonia itu dengan pekerja sosial sama-sama meringankan beban manusia. Itu persamaannya. Diakonia dengan pekerja sosial itu menyentuh aspek fisik dan moral. Tapi prinsipnya kalau diakonia gereja itu motivasinya kasih Yesus. Dimotivasi kasih. Pekerja sosial itu humanisme. Diakonia gereja tujuannya rohani, tapi pekerja sosial tujuannya ya sosial. Kalau diakonia gereja tidak mengejar kuasa, kalau pekerja sosial bisa saja politis. Diakonia gereja itu netral terhadap ideologi, tapi kalau pekerja sosial itu kadang-kadang ada sistemnya ya, ada sistemnya. Jadi
Diakonia itu merupakan pelayanan pendamaian sih. Diakonia bukan alat politik gereja, membagi makanan supaya gerejanya menjadi terkenal. Tidak, nyatakan kasih Yesus saja, murni, selesai. Diakonia itu dipakai untuk eh, tidak dipakai untuk kekuasaan, pengaruh politik, pencitraan, bukan. Itu sudah menyimpang dari Injil. Jadi eh, kesimpulannya adalah diakonia itu pelayanan kasih, bukan jabatan atau kuasa, bukan alat politik, bukan pengganti Injil juga. Diakonia itu mengalir dari identitas kita di dalam Kristus, bukan untuk mengubah dunia, tapi untuk menyatakan kasih Yesus. Kasih Yesus nyata, dunia akan berubah. Kalau kita berusaha mengubah dunia, kita bisa didebat, ditentang, ditolak, reject. Tapi kalau menyatakan kasih Yesus, kuasa Tuhan bekerja, pasti ada keajaiban. Itulah yang bisa saya bagikan hari ini. Biarlah kita melayani Tuhan dengan benar. Yesus Masiah bless you.